Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Aldi Sahrudin dengan NIM 2502002 dari kelas Agro C, Prodi Agroteknologi dengan mata kuliah Agroklimatologi. Dosen pengampu Salmiyati MPD PhD, Kampus Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di sini kita akan membahas sebuah judul klasifikasi iklim dan neraca air. Klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim merupakan suatu metode pengelompokan iklim berdasarkan unsur-unsur cuaca tertentu, terutama curah hujan dan suhu, untuk mengetahui karakteristik suatu wilayah. Dalam bidang pertanian, klasifikasi iklim sangat penting karena dapat digunakan untuk menentukan pola tanam, jenis tanaman yang sesuai, serta waktu tanam yang tepat. Salah satu metode klasifikasi iklim yang banyak digunakan di Indonesia adalah metode Oldeman. Metode ini mengelompokkan iklim berdasarkan jumlah bulan basah dan bulan kering berturut-turut dalam satu tahun, sehingga sangat berkaitan dengan kegiatan budidaya pertanian. Klasifikasi Olderman digunakan karena mampu menghubungkan kondisi iklim dengan kebutuhan tanaman dan pola tanam di suatu wilayah. Klasifikasi iklim. Selain klasifikasi iklim, neraca air juga menjadi aspek penting dalam kajian agroteknologi. Neraca air merupakan perhitungan antara jumlah air yang masuk melalui curah hujan dengan jumlah air yang keluar melalui evaporasi, transpirasi, dan penggunaan lainnya. Analisis neraca air bertujuan untuk mengetahui kondisi surplus maupun defisit air pada satu wilayah. Kondisi surplus air dapat mendukung pertumbuhan tanaman, sedangkan defisit air dapat menyebabkan kekeringan dan menurunkan produktivitas pertanian. Oleh karena itu, analisis klasifikasi iklim Olderman dan neraca air sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan sumber daya air dan peneracaan pertanian yang lebih efektif di tengah perubahan iklim yang terjadi saat ini. Tujuan praktikum: mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim, menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Kita masuk ke langkah kerja. Mengumpulkan data curah hujan bulanan dan data klimatologi lain seperti suhu udara, kelembapan, serta evaporasi selama minimal 10 tahun dari wilayah pengamatan. Menghitung rata-rata curah hujan bulan dari seluruh data yang diperoleh. Menentukan kategori bulan menurut metode Olderman: bulan basah atau BB, curah hujan 200 mm. Bulan lembab BL, curah hujan 100-200 mm. Bulan kering BK, curah hujan 100 mm. Menghitung jumlah bulan basah dan bulan kering berturut-turut untuk menentukan tipe iklim Olderman. Jadi ini adalah hasil dari penelitian kami tentang wilayah yang terkena curah hujan yang begitu besar. Di sini kami menghitung curah hujan BB, BK, dan BL. Baik, kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan data iklim Bandung selama 10 tahun terakhir, curah hujan tertinggi terjadi pada awal hingga akhir tahun, terutama bulan Januari, Februari, November, dan Desember. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus. Hal ini menunjukkan bahwa Bandung memiliki pola iklim muson tropis dengan musim hujan dan musim kemarau yang jelas. Data PET menunjukkan bahwa pada bulan Januari hingga Mei serta Oktober hingga Desember terjadi surplus air karena curah hujan lebih besar daripada evapotranspirasi. Sementara pada bulan Juli sampai September terjadi defisit air akibat curah hujan lebih rendah dibandingkan evapotranspirasi. Kondisi ini berpengaruh terhadap ketersediaan air dan pola tanam pertanian. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, data iklim menunjukkan bahwa wilayah Bandung memiliki pola iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau yang jelas. Curah hujan tertinggi terjadi pada awal dan akhir tahun, sedangkan musim kemarau terjadi pada pertengahan tahun
Selain itu, terdapat surplus air pada musim hujan dan defisit air pada musim kemarau yang dapat mempengaruhi ketersediaan air serta kegiatan pertanian. Baik semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil pengamatan saya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa kembali.